Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19. Nah, baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke barisan dan deret aritmatika dan geometri, maka kita harus tahu tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu, sehingga kita dapat menentukan urutan tertentu dari pola bilangan tersebut. Contohnya, bilangan yang berpola yang pertama, barisan bilangan ganjil. Contoh 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Yang kedua, barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, misalnya 6, 8, 10, 12, 14, kita dapat dengan mudah menentukan bilangan selanjutnya setelah angka 14. Ya, benar, yaitu angka 16. Lalu, bagaimana kita menentukan bilangan ke-100? Dengan mengetahui pola atau aturan bilangan, maka bilangan ke n dapat dengan mudah kita tentukan. Kumpulan bilangan seperti ini disebut dengan barisan bilangan. Jadi, barisan bilangan adalah susunan anggota suatu himpunan bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Dan masing-masing anggota barisan bilangan disebut dengan suku barisan yang dinyatakan sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Sedangkan penjumlahan dari suku-suku suatu barisan disebut dengan deret. Bentuk umum dari deret bilangan adalah sebagai berikut: U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah dengan UN. Nah, selanjutnya barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk nomor 1, barisan aritmatika. Nah, jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara kedua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, maka barisan bilangan itu disebut barisan aritmatika. Nah, jika suku pertama dinyatakan dengan A, jadi suku pertama dinyatakan dengan A, kemudian selisih itu dinyatakan dengan beda. Jadi selisih dinyatakan dengan beda, dilambangkan dengan B. Antara dua suku yang berurutan. Jadi B ini adalah selisih atau beda antara dua suku yang berurutan. Dan suku barisan ke N dilambangkan dengan UN. Suku barisan ke N dilambangkan dengan UN. Maka bentuk umum barisan aritmatika adalah sebagai berikut. Jadi U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 itu sama dengan A ditambah B. Kemudian U3 itu sama dengan U2 ditambah dengan B. Jadi U2 ditambah dengan B. Atau U2 ini itu kan sama dengan A ditambah B. Maka jadinya A ditambah B ditambah B. Maka bisa kita tulis jadinya A ditambah 2B. Selanjutnya U4 itu sama dengan U3 ditambah dengan B. Maka jika ditulis U3 tadi sama dengan A ditambah 2B. Jadi U3 A ditambah 2B. Kemudian ditambah B lagi. Maka sama dengan A ditambah 3B.
Demikian selanjutnya sampai UN. Maka UN dapat dirumuskan dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beta. Di mana nilai B itu bisa kita cari dengan U2 dikurang dengan U1. Selanjutnya deret aritmatika. Nah, seperti yang telah dipelajari di depan, bahwa penjumlahan berurutan suku-suku dari suatu barisan disebut dengan deret. Maka, untuk menentukan deret aritmatika, kita gunakan rumus Sn sama dengan setengah dikali dengan N, kemudian dikali dengan A ditambah UN. Atau jika UN ini kita jabarkan, jadi ingat rumus UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beta. Maka jadinya Sn sama dengan setengah dikalikan dengan N dikalikan dengan A ditambah UN, ini nilai UN, ditambah A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beta. Maka jadinya Sn sama dengan setengah N dikali A ditambah A itu sama dengan 2A. Kemudian ditambah N dikurang 1 dikali beta. Nah, seperti itu. Nah, setelah mempelajari barisan dan deret aritmatika, sekarang kita akan masuk ke barisan dan deret geometri. Nah, sebelum masuk ke rumus, perhatikan barisan bilangan berikut ini. Yang A, 2, 7, 12, kemudian 17, 22, dan seterusnya. Kemudian yang B, 2, 4, 8, 10, 16, kemudian 32, dan seterusnya. Apa perbedaan antara kedua barisan di atas? Nah, pada bagian A terlihat bahwa suku-suku barisan berubah secara konstan, berubah secara tetap karena operasi penjumlahan. Jadi ini ditambah 5, ditambah 5, dan seterusnya. Barisan ini untuk yang A disebut barisan aritmatika. Nah, pada bagian B terlihat bahwa tiap suku barisan berubah pula secara tetap karena operasinya perkalian, yaitu dikalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 2, 16, 16 dikali 2, 32, dan seterusnya. Barisan ini disebut dengan barisan geometri. Jadi, barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalikan suatu bilangan yang besarnya tetap, disebut dengan rasio, dilambangkan dengan R. Apabila diketahui barisan bilangan, maka misalnya U1, U2, U3, dan seterusnya, maka untuk menentukan rasio itu sama dengan U2 dibagi dengan U1 atau U3 dibagi dengan U2. Demikian seterusnya. Nah, untuk menentukan suku ke N dari barisan geometri, maka digunakan rumus UN. Jadi UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A ini adalah suku pertama, R itu adalah rasio, N-nya itu adalah suku ke N-nya ini. Jadi misalnya kalau U6, maka 6 dikurang 1. Nah, sebagai contoh kita ambil dari yang nomor B saja. Di sini kita tahu jawabannya 64. Didapat dari 32 dikali 2. Nah, jika menggunakan rumus, maka U6 itu sama dengan 2 dikali rasionya tadi ini 4/2, maka rasionya adalah 2
2 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1. Maka sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5. Nah, 2 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. 2 dikali 32, maka hasilnya 64. Sesuai dengan yang kita cari sebelumnya. Nah, baik, lanjut. Deret geometri. Penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan disebut dengan deret geometri. Nah, deret geometri dilambangkan dengan SN. Jadi, untuk rumus SN, jadi ada dua. Yang pertama, jika rasionya kecil dari 1. Nah, jika rasionya kecil dari 1, maka SN-nya sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 dikurang R. Nah, sedangkan jika R-nya besar dari 1, maka SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nomor 1, dari suku deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 20 dan suku ke-6 adalah 40. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah. Nah, di sini diketahui bahwa U1 itu sama dengan 20. Kemudian U6 itu sama dengan 40. Sedangkan yang ditanya adalah S10. Jadi yang ditanya adalah jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika. Nah, untuk menentukan deret aritmatika bisa kita gunakan rumus SN. Jadi SN itu sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, dari rumus ini yang akan kita cari adalah S10. S10 sama dengan berarti setengah dari 10 dikali 2A. A itu adalah suku pertama. Jadi A itu sama dengan U1. Maka 2A itu sama dengan 2 dikali 20 ditambah N dikurang 1. N-nya adalah 10. 10 dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, dari soal bedanya belum kita ketahui. Nah, untuk mencari beda kita gunakan U1 dan U6. Harusnya mencari beda itu adalah U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2, demikian seterusnya. Tapi kita memiliki dua buah suku yang tidak berurutan. Maka caranya adalah jadi A sama dengan 20. Kemudian U6 itu sama dengan 40. Nah, baik teman-teman, untuk mencari UN, jadi suku ke N itu bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, kita misalkan U6 itu sama dengan A-nya berapa? A-nya 20 ditambah 6 dikurang 1 dikali dengan beda. U6 memiliki nilai 40, maka kita ganti dengan 40 sama dengan 20 ditambah 5B. Maka sama dengan 40 dikurang 20 sama dengan 5B. Maka 40 dikurang 20 itu sama dengan 20. Itu adalah nilai 5B. Maka nilai B
itu sama dengan 20 dibagi 5. Maka nilai B itu sama dengan 4. Setelah dapat nilai B-nya sama dengan 4, maka kita substitusikan ke S10 sama dengan, ini langsung kita kerjakan, setengah kali 10 itu sama dengan 5 dikali 2 dikali 20 itu sama dengan 40. Kemudian ditambah 10 dikurang 1 itu sama dengan 9. Nah, nilai B ini kita ganti dengan 4. Maka 9 kali 4. Nah, selanjutnya 5 dikali 40 ditambah 9 kali 4 itu sama dengan 36. Maka sama dengan 5 dikali 40 ditambah 36 itu sama dengan 76. Maka hasil akhirnya S10 adalah 5 dikali 76 sama dengan 380. Nomor 2, diketahui barisan aritmatika U5 sama dengan 17 dan U10 sama dengan 32. Tentukanlah suku ke-20 barisan tersebut. Nah, teman-teman, untuk menentukan suku ke-20 bisa kita gunakan rumus UN. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, di sini U20 maka sama dengan A ditambah 19 dikali beda. Nah, sementara yang kita ketahui itu hanya U5 dan U10. Kita tidak mengetahui nilai A-nya, kemudian tidak mengetahui nilai bedanya. Maka UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Maka U5 sama dengan A ditambah 5 dikurang 1 dikali dengan beda. U5 nilainya adalah 17. A ditambah 5 kurang 1 itu sama dengan 4B. Jadi 17 sama dengan A ditambah 4B. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kemudian untuk U10 juga seperti itu. Jadi U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 dikali beda. Nilai U10 itu sama dengan 32. Maka A ditambah 10 kurang 1 itu 9B. Maka 32 sama dengan A ditambah 9B. Ini kita misalkan persamaan kedua. Nah, setelah dapat persamaan pertama dan kedua, maka selanjutnya adalah mengeliminasi. Jadi kita eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Yang akan kita eliminasi, kita lihat nanti apakah variabel A atau variabel B. Jadi untuk yang pertama, 17 sama dengan A ditambah 4B. Kemudian 32 itu sama dengan A ditambah 9B. Maka yang termudah yang kita eliminasi adalah nilai A. Maka di sini tandanya kurang. 4B dikurang 9B itu sama dengan min 5B. Kemudian A dikurang A itu habis. Dan 17 dikurang 32 itu sama dengan min 15. Jadi min 15 sama dengan min 5B. Maka nilai B sama dengan minus 15 dibagi dengan minus 5. Maka nilai B adalah minus 15 dibagi dengan minus 5 itu sama dengan 3. Maka nilai B adalah 3. Nah, setelah diketahui nilai B sama dengan 3, maka selanjutnya kita menentukan nilai A. Nilai A bisa kita gunakan salah satu persamaan pertama atau persamaan kedua. Misalnya persamaan pertama.
17 sama dengan A ditambah 4B. 17 sama dengan nilai A ditambah 4, substitusikan nilai B. Nilai B sama dengan 3. Jadi 17 sama dengan A ditambah 4 kali 3. 17 sama dengan A ditambah 12. Maka nilai A itu sama dengan, jadi nilai A sama dengan 17 dikurang 12. Maka nilai A sama dengan 5. Jadi nilai A-nya sama dengan 5, kemudian nilai B-nya sama dengan 3, maka kita sudah bisa menentukan suku ke-20 dari barisan aritmatika tersebut. Maka U20 sama dengan A ditambah 19 dikali B. Sama dengan A-nya tadi 5 ditambah 19 dikali dengan 3. Maka 5 ditambah 19 dikali 3 itu sama dengan 57. Maka 5 ditambah dengan 57 itu sama dengan 62. Nomor 3, diketahui suatu barisan aritmatika dengan U4 sama dengan 17 dan U9 sama dengan 37. Suku ke-7 dari barisan tersebut adalah, nah ini mirip dengan soal yang nomor 2. Jadi U4 sama dengan 17 dan U9 sama dengan 37. Yang ditanya adalah U7. U7 berdasarkan rumus sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali beda. Tapi dari soal kita belum mengetahui nilai A dan nilai B. Kita belum mengetahui nilai suku pertama, kemudian nilai bedanya. Maka caranya U4 itu sama dengan A ditambah 4 dikurang 1 dikali beda. U4 nilainya 17. Sama dengan A ditambah 4 kurang 1 itu sama dengan 3, jadinya 3B. Jadi 17 sama dengan A ditambah 3B. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kemudian U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali beda. Nilai dari U9 sama dengan 37. Sama dengan A ditambah 8B. Ini kita misalkan persamaan kedua. Nah, dari persamaan pertama dan kedua, selanjutnya kita eliminasi untuk mendapatkan nilai A dan nilai B. Jadi 17 sama dengan A ditambah 3B. Kemudian 37 sama dengan A ditambah 8B. Nah, variabel mana yang akan kita eliminasi? Maka yang termudah adalah variabel A. Langsung dikurang 3B dikurang dengan 8B itu sama dengan min 5B. A dikurang A itu habis. 17 dikurang dengan 37 itu sama dengan 20. Minus 20. Maka nilai B adalah minus 20 dibagi dengan minus 5. Maka nilai B sama dengan positif 4. Setelah nilai B-nya kita ketahui, maka selanjutnya adalah mencari nilai A. Maka nilai A langsung saja kita pilih ke persamaan 1 atau ke persamaan kedua. Yang termudah kita pilih ke persamaan ke-1. Maka 17 sama dengan A ditambah 3B. 17 sama dengan A ditambah 3 kali 4. Maka 17 sama dengan A ditambah 12. 3 kali 4, 12.
Maka nilai A itu sama dengan 17 dikurang 12 adalah nilai A. 17 kurang 12 sama dengan 5. Maka 5 adalah nilai A. Setelah diketahui nilai B, diketahui nilai A, maka selanjutnya kita cari U ke-7 menggunakan rumus yang ini. Maka U7 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda itu sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 dikali beda. Maka ganti nilai A nya dengan 5 ditambah 7 kurang 1 itu sama dengan 6. Bedanya sama dengan 4. Maka jadinya 5 ditambah 6 kali 4 itu 24. Maka 5 ditambah 24 itu sama dengan 29. Nah, maka nilai dari U7 itu sama dengan 29. Nomor 4, suku ke-40 barisan 7, 5, 3, 1 adalah barisan aritmatika dengan beda sama dengan minus 2. Jadi untuk mencari beda itu bisa kita gunakan rumus U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 dan seterusnya. Maka untuk soal ini bedanya sama dengan, jadi U2 dikurang U1 itu sama dengan 5 dikurang 7. Maka 5 dikurang 7 itu sama dengan minus 2. Nah, sedangkan nilai A nya itu atau suku pertamanya sudah jelas, nilai A nya itu sama dengan 7. Maka untuk menentukan suku ke-40, jadi suku ke-40 bisa kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Maka untuk U40 sama dengan A nya berapa? A nya sama dengan 7 ditambah N nya sama dengan 40 dikurang 1 dikali dengan minus 2. Maka sama dengan 7 ditambah 40 dikurang 1 itu sama dengan 39 dikali dengan beda. Bedanya minus 2 dikali minus 2. Maka sama dengan 7 ditambah 39 dikali dengan minus 2 itu sama dengan minus 78. Jadi 39 dikali dengan minus 2 itu sama dengan minus 78. Nah, 7 ditambah minus 78 itu sama dengan minus 71. Nah, seperti itu. Nomor 5, diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Jumlah 15 suku pertama deret tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah S15. Nah, jumlah 15 suku pertama atau SN itu bisa dirumuskan sebagaimana yang sudah kita bahas dalam materi sebelumnya, yaitu SN sama dengan setengah N dikali dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, dari soal ini yang belum kita ketahui adalah nilai A, kemudian nilai bedanya. Maka untuk menentukan nilai A atau suku pertama dengan nilai bedanya, maka ini harus kita uraikan satu persatu. Maka bisa kita tulis, jika suku ketiga itu sama dengan 24, maka U3, jadi rumusnya U3 itu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka sama dengan A ditambah 3 kurang 1, 2. Berarti A ditambah 2B
itu sama dengan 24. Nah, kemudian untuk suku ke-6, jadi langsung saja suku ke-6 itu sama dengan 36. 36 sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Suku ke-6, N-nya 6, 6 dikurang 1 sama dengan 5 dikali B. Maka 36 sama dengan A ditambah 5 dikali B. Yang U ketiga ini kita misalkan adalah persamaan pertama, dan yang U6 kita misalkan persamaan kedua. Nah, selanjutnya dari persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi untuk menentukan nilai A dan nilai B. Maka 24 sama dengan A ditambah 2B. Kemudian 36 sama dengan A ditambah 5B. Nah, kita eliminasi. Yang paling mudah untuk dieliminasi dilihat dari sini adalah variabel A. Jadi A dikurang A itu habis. Nah, 2B dikurang 5B itu sama dengan minus 3B. Dan 24 dikurang 36 itu sama dengan minus 12. Maka nilai B sama dengan minus 12 dibagi dengan minus 3. Maka nilai B nya itu sama dengan minus 12 dibagi dengan minus 3 itu sama dengan 4. 4 ini adalah nilai B. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai B, kita menentukan nilai A. Diambil dari salah satu persamaan yang paling mudah menurut kita. Jadi sekarang kita coba dengan persamaan pertama. Jadi persamaan pertama 24 itu sama dengan A ditambah 2B. Nah, 24 sama dengan A ditambah, substitusikan nilai B. Jadi 2 dikali nilai B itu sama dengan 4, maka 2 kali 4. Dan 24 itu sama dengan A ditambah 2 kali 4 itu sama dengan 8. Maka nilai A itu sama dengan 24 dikurang 8. 24 kurang 8 itu 16. Maka nilai A sama dengan 16. Nah, diketahui nilai A nya sama dengan 16, kemudian nilai B sama dengan 4, maka selanjutnya kita tinggal mengerjakan dan mencari jumlah 15 suku pertama. Jadi S15 itu sama dengan setengah dari N, setengah dari 15 dikali 2 kali A. A nya itu sama dengan 16. 2 kali 16 ditambah 15 dikurang 1. 15 dikurang 1 dikali dengan beda. Bedanya adalah 4. Maka S15 itu sama dengan setengah kali 15 itu sama dengan 15 per 2. Dikali 2 kali 16 sama dengan 32 ditambah 15 kurang 1 itu sama dengan 14 dikali 4 sama dengan 15 per 2 dikali 32 ditambah 14 kali 4. 32 ditambah 14 dikali 4 itu sama dengan 56. Sama dengan 15 per 2 dikali 32 ditambah 56 itu sama dengan 88. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, ini jadinya 44. Maka 15 dikali 44 itu sama dengan
Nomor 6, umur Anton, Bambang, dan Cantika membentuk barisan geometri. Jumlah usia mereka 14 tahun. Kemudian perbandingan usia Cantika dan Bambang adalah 2:1. Anton berumur paling muda. Nah, berapakah usia Anton? Nah, jika kita buat, jadi ada Anton, kemudian Bambang, dan Cantika. Nah, jumlah umur mereka ini yang bertiga, jumlahnya adalah 14 tahun. Nah, kemudian perbandingan usia Cantika dan Bambang, jadi perbandingan antara usia Cantika dan Bambang adalah 2:1. Nah, sedangkan Anton berumur paling muda. Nah, dari soal ini bisa kita tentukan bahwa Anton itu yang paling muda dan dia adalah suku pertama, maka bisa kita anggap ini adalah suku pertama. Jadi Anton adalah suku pertama atau yang paling muda. Kemudian perbandingan usia Cantika dan Bambang adalah 2:1. Nah, dari sini bisa kita lihat jika rasionya adalah 2. Jika rasionya itu sama dengan 2. Nah, kemudian penjumlahan antara A, B, dan C itu sama dengan 14. Maka S3 itu sama dengan 14. Nah, kemudian untuk menentukan umur Anton, maka dari S3 ini, dari 3 suku pertama, jadi jumlah 3 suku pertama dari barisan geometri, dengan R-nya itu lebih dari 1, jadi R-nya sama dengan 2 dan R-nya itu lebih dari 1, maka kita gunakan rumus SN sama dengan, jadi rumus SN sama dengan untuk R yang lebih besar dari 1 sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Jadi SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, kemudian jika S3 itu sama dengan A dikali R pangkat N. R-nya tadi sudah kita ketahui jika R-nya itu adalah 2. Berarti 2 pangkat 3 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Nah, S3 ini atau 3 suku pertama, jumlah 3 suku pertama itu sama dengan 14. Maka 14 sama dengan A dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1 itu 1. Maka 14 sama dengan A 8 dikurang 1 sama dengan 7. Maka A dikali 7 atau 14 sama dengan 7A. Maka nilai A sama dengan 14 dibagi 7. Maka umur Anton itu sama dengan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nomor 7, diketahui barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Tentukanlah suku ke-7. Nah, untuk menentukan suku ke-7, maka kita menggunakan rumus suku ke N. Rumus suku ke N dalam barisan geometri itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A dikali R pangkat N dikurang 1. Di mana A adalah suku pertama, R adalah rasio. Nah, untuk U6 maka sama dengan A dikali R pangkat 6 dikurang 1. Maka U6 sama dengan A-nya adalah suku pertama.
suku pertama sama dengan 2. 2 dikali R. Nah, untuk mencari rasio bisa menggunakan rumus U2 dibagi dengan U1. Maka sama dengan 4 dibagi 2. Sama dengan 2. Maka rasionya sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 6 dikurang 1. 6 dikurang 1, 5. Maka U6 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 5 itu sama dengan 64. Maka U6 2 dikali 64 itu sama dengan 128. Nomor 8. Apabila suatu deret geometri memiliki nilai A sama dengan 3, sedangkan U9 sama dengan 768. Hitunglah U7. Untuk menentukan U7, maka kita harus tahu rumus suku ke N dalam barisan geometri. U ke-7 itu bisa dirumuskan dengan A dikali dengan R pangkat N dikurang 1. Maka A dikali R pangkat 7 dikurang 1. Nah, untuk menentukan nilai U ke-7 kita harus tahu nilai A-nya, kemudian harus tahu nilai dari rasionya. Sementara dalam soal, rasio itu belum diketahui. Maka untuk mencari rasio, kita gunakan U9 dan nilai A. Jadi U9 itu sama dengan 768. 768 ini diperoleh dari rumus A dikali R pangkat N dikurang 1 sama dengan 768. Karena dia U9 maka N-nya 9. A-nya sama dengan 3, jadinya 3 dikali R pangkat 9 dikurang 1 sama dengan 768. Maka selanjutnya 3 dikali R pangkat 8 sama dengan 768. R pangkat 8 itu sama dengan 768 dibagi 3. Dan R pangkat 8 itu sama dengan, jadi 768 dibagi 3 itu sama dengan 256. Maka R sama dengan akar pangkat 8 dari 256 itu sama dengan 2. Nah, jadi rasionya adalah 2, kemudian nilai A-nya adalah 3. Maka kita bisa mencari nilai dari U7. U7 sama dengan A dikali R pangkat 7 dikurang 1. Maka U7 sama dengan nilai A-nya adalah 3, nilai R-nya adalah 2, kemudian 7 dikurang 1 itu sama dengan 6. Maka U7 3 dikali 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Maka nilai dari U7 adalah 192. Nomor 9. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri berikut ini. 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 dan seterusnya. Jadi dari soal ini yang ditanya adalah U10 dan S10. Untuk U10 dirumuskan dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, sedangkan untuk S ke-10 karena rasionya itu lebih besar dari 1, jadi ini rasionya lebih besar dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah Sn itu sama dengan A dikali R pangkat N, A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Nah, untuk menyelesaikan ini langsung saja. Jadi U10 sama dengan
A-nya, A sama dengan 3. 3 dikali R, R-nya itu sama dengan 2. Jadi untuk mencari R, U2 dibagi dengan U1. Jadi 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1. Maka sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9. Maka hasilnya adalah 3 dikali 2 pangkat 9 sama dengan 512. 512. Jadi 3 dikali 512 itu sama dengan 1536. 1536. Nah, sedangkan untuk S ke-10 atau jumlah 10 suku pertama adalah 3 dikali 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Maka sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024. Jadi 3 dikali 1024 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Jadi tidak mempengaruhi ya. Sama dengan 3 dikali 1024 dikurang 1 itu sama dengan 1023. Maka hasil akhirnya 3 dikali dengan 1023 itu sama dengan 3069. Jadi 3069. Maka untuk suku ke-10-nya adalah 1536. Sedangkan jumlah 10 suku pertamanya adalah 3069. Nomor 10, seutas pita dibagi menjadi 5 bagian yang membentuk suatu barisan geometri. Jika pita yang paling pendek adalah 16 dan pita yang paling panjang adalah 81, maka tentukanlah panjang pita. Dari soal ini jelas diketahui U1 sama dengan 16, kemudian U5 sama dengan 81. Nah, yang ditanya adalah S5. Jadi jumlah 5 suku pertama. Nah, kemudian untuk menentukan jumlah 5 suku pertama, yang kita perlukan adalah nilai A. Jadi nilai A-nya sudah diketahui 16. Jadi U1 dengan A itu sama-sama suku pertama. Kemudian yang harus kita ketahui selanjutnya adalah rasio. Maka untuk menentukan rasio sama dengan U5 itu sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi U5 itu sama dengan 16 dikali R-nya belum diketahui pangkat 5 dikurang 1. Maka U5 ini nilainya 81 ya. Jadi 81 sama dengan 16 dikali R pangkat 4. Maka 81 dibagi 16, jadi 81 dibagi 16 itu sama dengan R pangkat 4. Maka jika R saja itu sama dengan akar pangkat 4 dari 81 per 16. Maka R itu sama dengan akar pangkat 4 dari 81 per 16 itu sama dengan 3 per 2. Nah, jadi udah diketahui nih R-nya sama dengan 3 per 2. Maka langkah selanjutnya adalah gunakan rumus umum. Gunakan rumus umum Sn sama dengan A dikali 1 dikurang
R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Ini digunakan jika R-nya itu besar dari 1. Nah, ini kita gunakan jika R-nya itu besar dari 1. Maka sama dengan A, jadi A-nya itu adalah 16, jadi S5 sama dengan 16 dikali 1 dikurang 3/2 pangkat 5 dibagi 1 dikurang 3/2. Maka S5 itu sama dengan 16 dikali 1 dikurang 243 dibagi 32. 1 dikurang, jadi 3 pangkat 5 itu sama dengan 243. 243 dibagi dengan 32. Dibagi 1 dikurang 3/2 itu sama dengan min setengah. Jadi dibagi min setengah. Jadi tidak muat, kita lanjut di atas. Kemudian S5 itu sama dengan 16 dikali 1 dikurang 243/32 itu sama dengan 32. Jadi 1 itu disamakan penyebutnya ya, karena ini pengurangan dalam bentuk pecahan, maka 1 itu sama dengan 32/32. 32/32 dikurang 243 dibagi 32 dibagi dengan minus setengah. Maka sama dengan, jadinya adalah 16 dikali 32 dikurang 243 itu sama dengan 211. Minus 211 dibagi 32. Kemudian dibagi minus setengah. Maka sama dengan 16 dikali minus 211/32 dibagi dengan minus setengah itu sama dengan, jadi 16 nih. 16 dibagi dengan minus setengah itu sama dengan minus 32 dikali minus 211/32 sama dengan, jadi ini habis ya, udah dibagikan, maka sama dengan hasilnya adalah minus 32 dikali minus 211/32 itu sama dengan 211 cm. 11. Suatu deret geometri dinyatakan sebagai berikut. 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4 sampai seterusnya 2 pangkat n sama dengan 510. Carilah nilai dari n. Maka A itu sama dengan N1 atau A itu sama dengan U1. U1 nilainya adalah 2. Nah, kemudian rasio itu sama dengan U2 dibagi dengan U1 sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Nah, kemudian Sn sama dengan 510. Nah, di mana rumus Sn itu sama dengan untuk R-nya itu lebih besar dari 1, maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1
bagi dengan R dikurang 1. R dikurang 1. Maka 510 sama dengan A tadi nilainya adalah 2 dikali R nilainya adalah 2. 2 pangkat N dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Maka 510 sama dengan 2 pangkat N ditambah 1. 1 ini dari 2 yang di luar. Jadi 2 dikali 2N. Maka selanjutnya 2 dikali dengan min 1 itu sama dengan min 2. Nah, dibagi dengan 1 itu tidak mempengaruhi hasil. Maka selanjutnya 510 ditambah dengan 2, jadi 510 min 2 pindah ke kiri jadi tambah. Ditambah 2 sama dengan 2 pangkat N ditambah 1. Kemudian 510 ditambah 2 itu sama dengan 512. Sama dengan 2 pangkat N ditambah 1. Nah, selanjutnya 512 itu sama dengan 5 pangkat atau 512 itu sama dengan 2 pangkat 9. Nah, 2 pangkat 9 sama dengan 2N ditambah 1. Maka 9 sama dengan N ditambah 1. Dan ini N sama dengan 9 dikurang 1. Maka N sama dengan 9 kurang 1 itu sama dengan 8. Jadi N-nya sama dengan 8. Nah, jadi itu tadi beberapa contoh dari barisan aritmatika dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Nah, barisan aritmatika diulangi kembali, yaitu jika terdapat suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, maka selisihnya selalu tetap atau konstan, maka itu disebut dengan barisan aritmatika. Nah, sedangkan deret aritmatika seperti yang sudah dijelaskan bahwa deret aritmatika adalah penjumlahan berturut-turut suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, kemudian untuk barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio yang tetap. Jadi barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengkalikan suatu bilangan yang besarannya tetap. Nah, besarannya itu disebut dengan rasio. Dan rasio ini selalu bernilai tetap untuk satu barisan geometri. Nah, kemudian sedangkan deret geometri, penjumlahan suku-suku dari barisan geometri yang berurutan disebut dengan deret geometri. Nah, kemudian semoga yang sudah dijelaskan ini dapat bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman semua berdasarkan contoh-contoh yang telah diberikan. Nah, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.